got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanur Asifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum logika proposisional. Dengan memahami hukum-hukum fundamental dalam logika proposisional dari hukum De Morgan, distributif, negasi ganda, hingga identitas, untuk menyederhanakan dan menganalisis pernyataan logika secara tepat dan sistematis. Yang pertama ada hukum De Morgan, ada negasi konjungsi, negasi P dan Q, apakah ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi dari P dan Q setara dengan bukan P atau bukan Q. Operator dan berubah menjadi atau saat dinegasikan. Contohnya, P sama dengan saya belajar, Q sama dengan saya mengerjakan tugas. Negasi P dan Q sama dengan tidak benar saya belajar dan mengerjakan tugas. Ekivalen dengan saya tidak belajar atau saya tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya masih membahas hukum De Morgan. Di sini ada negasi disjungsi, yaitu kebalikan dari negasi konjungsi yang sebelumnya kita bahas. Negasi P atau Q apakah ekivalen dengan negasi P dan negasi Q? Negasi dari P atau Q setara dengan bukan P dan bukan Q. Operator atau berubah menjadi dan saat dinegasikan. Contohnya, P, Ani pergi ke kampus. Q, Ani pergi ke perpustakaan. Negasi P atau Q sama dengan Ani tidak pergi ke kampus maupun perpustakaan. Ekivalen dengan Ani tidak pergi ke kampus dan tidak pergi ke perpustakaan. Di sini ada tabel kebenaran hukum De Morgan. Kita perhatikan pada kolom keempat, negasi P dan Q. Ini ada false, true, true, true. Dan ini perhatikan juga pada kolom ketujuh, negasi P atau negasi Q. Di sini juga tabelnya false, true, true, true. Karena kedua kolom tersebut memiliki urutan nilai kebenaran yang persis sama, yaitu false, true, 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 maka terbukti secara sah bahwa kedua proposisi majemuk tersebut ekivalen secara logika. Di sini ada hukum pertama, yaitu negasi P dan Q apakah ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi konjungsi sama dengan disjungsi dari negasi. Nah, hukum yang kedua, negasi P atau negasi P atau Q apakah ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Negasi disjungsi adalah sama dengan konjungsi dari negasi. Intinya, De Morgan, saat negasi masuk ke dalam tanda kurung, operator logika berbalik, seperti dan menjadi atau dan sebaliknya. Selanjutnya ada hukum distributif. Konjungsi mendistribusikan disjungsi P dan Q atau R
apakah ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R? Di sini ada pengertian hukum distributif, yaitu aturan dalam matematika dan logika yang mengatur bagaimana suatu operasi digabungkan dengan operasi lainnya dalam tanda kurung. Contohnya, P. Hari ini hujan. Q. Saya membawa payung. R. Saya memakai jas hujan. P dan Q atau R sama dengan hari hujan dan membawa payung atau memakai jas hujan. Ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R adalah hujan dan payung atau hujan dan jas hujan. Selanjutnya ada hukum distributif yang kedua, disjungsi mendistribusikan konjungsi. P atau Q dan R apakah ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R? Contohnya, P. Saya belajar. Q. Saya mengerjakan PR. R. Saya membaca buku. P atau Q dan R sama dengan belajar atau mengerjakan PR dan membaca buku. Ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R sama dengan belajar atau PR dan belajar atau membaca buku. Di sini ada tabel kebenaran distributif. Perhatikan nilai pada kolom 5. Kolom 5 yang ini ya guys. Dan kolom 8. Urutan nilai kebenaran dari atas ke bawah pada kedua kolom tersebut adalah true, 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 false, 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 false. Karena nilainya identik secara keseluruhan, maka ekuivalen secara logika tersebut terbukti valid. Distributif dan atas atau P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Konjungsi didistribusikan ke setiap komponen disjungsi di dalam kurung. Distributif atau atas dan. P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Disjungsi didistribusikan ke setiap komponen konjungsi di dalam kurung. Kedua hukum ini memungkinkan kita memperluas atau memfaktorkan ekspresi logika mirip dengan distributif aljabar biasa. Selanjutnya ada hukum negasi ganda. Dua kali negasi saling meniadakan. Negasi P ekuivalen dengan P. Mengingkari suatu ingkaran mengembalikan pernyataan ke bentuk aslinya. Dua negasi yang berturut-turut saling meniadakan. P sama dengan Budi hadir. Negasi P sama dengan Budi tidak hadir. Negasi negasi P ekuivalen dengan P.
sama dengan tidak benar bahwa Budi tidak hadir, sama dengan Budi hadir. Ini tabel kebenaran hukum negasi ganda. Perhatikan nilai pada kolom 1 dan kolom 3. Urutan nilai kebenaran dari atas ke bawah pada kedua kolom tersebut identik, yaitu true dan false. Hal ini membuktikan secara sah bahwa menyangkal suatu pernyataan yang sudah dinegasikan akan mengembalikan pernyataan tersebut ke bentuk aslinya. Selanjutnya ada hukum identitas, tetap dan tidak berubah. P atau P atau F ekivalen dengan P. Disjungsi dengan false tidak mengubah nilai P. 2 genap atau 5 genap sama dengan tetap 2 genap. Selanjutnya ada P dan T ekivalen dengan P. Konjungsi dengan true tidak mengubah nilai P. Matahari terbit di timur dan true sama dengan tetap matahari terbit di timur. Tabel kebenaran hukum identitas. Yang pertama, hukum identitas konjungsi P dan T ekivalen dengan P. Yang kedua ada hukum identitas disjungsi P atau F ekivalen dengan P. Perhatikan hasil akhir pada kolom ketiga di masing-masing tabel di atas. Nilai kebenarannya dari atas ke bawah, true dan false, selalu persis sama dengan nilai pada kolom pertama, P. Hal ini membuktikan secara sah bahwa proposisi apapun jika didengkan dengan benar atau true, hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Proposisi apapun jika diataukan dengan salah atau false, hasilnya adalah proposisi itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.